Bab 111. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Hari ini, Vanya dan Lionel pamit kembali ke kediaman mereka. Pasalnya, keduanya harus mempersiapkan kondisi Jenna yang akan menjalani operasi beberapa hari lagi. Berikut dengan Ricky, jadi mereka tak bisa berada di rumah Sea jauh lebih lama. Vanya sebenarnya tak ingin kembali, ia merasa belum puas bermain bersama cucu kembarnya. Namun, ia juga harus mengerti keadaan. Baik-baik di sini ya Zain, bantu-bantu istrimu kalau sedang senggang. Jangan biarkan dia mengurus anak-anak kalian sendiri. Ujar Vanya memberi masukan pada putranya itu. Zain selalu membantuku Mama tidak perlu khawatir. Sahut Sea dengan cepat. Apa kalian perlu babysitter? Mama bawakan untuk kalian ya. Usul Vanya. Sea menggeleng tegas, enggak Sea bisa sendiri rawat mereka. Ujar Sea dengan cepat. Zain melirik istrinya, ia tidak tahu pasti apa maksud Sea menolak. Bukankah Sea seharusnya membutuhkan babysitter? Apalagi, mereka punya anak kembar 3. Pastilah sangat kesulitan. Biarpun Zain bisa membantunya, tapi tak setiap saat pria itu tetap berada di sisinya. Apalagi, kalau jadwal Zain sangat padat. Baiklah kalau begitu, Mama pergi dulu ya. Jeng, titip Zain. Kalau dia nakal, sampaikan padaku. Vanya beralih menatap Daisy, wanita itu memeluk singkat besannya. Zain anak baik, hanya sedikit manja aja. Sahut Daisy yang nana membuat Zain merangkul tangan Sea dengan malu. Melihat tingkah suaminya, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kak, Jenna pulang dulu. Pamit Jenna. Zain mengangguk, ia melepas rangkulannya pada tangan Sea dan memeluk singkat adiknya. Jenna yang pertama kalinya mendapat pelukan Zain tersenyum lebar. Gadis itu merasa bahagia, ia merasa belum pernah sebahagia ini. Lo ikut mobil juga? Tanya Zain pada sahabatnya itu. Ya jelaslah. Ya kali naik motor, yang ada pingsan gue. Desis Ricky. Zain menghembuskan nafasnya kasar, ia seakan tak percaya jika Ricky akan menjadi kekasih adiknya. Pengamatan Zain selama beberapa waktu ini, memang Jenna terlihat suka dengan Ricky. Entahlah, Zain belum berbicara dari hati ke hati pada adiknya itu. Ya sudah, ayo Jenna Ricky. Vanya menggandeng tangan putrinya ke mobil. Ricky mengikuti dari belakang. Hanya tersisa Lionel, pria itu masih berdiri di hadapan Zain dengan salah tingkah. Kalau gitu, Papa pulang dulu. Pamit Lionel. Zain hanya mengangguk singkat, pria itu tak berbicara apapun. Dengan hati yang berdenyut sakit, Lionel tersenyum hambar. Pria itu berbalik, ia melangkah dengan lemas. Sea beralih menatap suaminya, seolah pria itu tak merasa bersalah sama sekali. Udah yuk. Ajak Zain seraya menggandeng tangan istrinya. Kamu gak kasihan sama papa? Tanya Sea, ia merasa tak tega dengan pria paruh baya itu. Bukan maksud membela Lionel, dia hanya mengingat tentang mendiang ayahnya. Saat Zain memperlakukan Lionel seperti tadi, Sea merasa tak tega. Kasihan kenapa? Aku tidak mengatakan hal yang buruk kan? Sudahlah, ayo masuk. Zain beranjak masuk lebih dulu, meninggalkan Sea dan Daisy yang hanya menghela nafas pelan. Sementara itu di mobil, Lionel hanya menatap kepergian Zain dengan helaan nafas berat. Lalu,
Pria itu memutuskan pandangannya dan beralih menatap lurus ke depan. Fanya tentu paham apa yang sedang suaminya rasakan. Wanita itu mengelus bahu Lionel dengan lembut. Dia pantas melakukannya pada ayahnya yang jahat ini. Lirih Lionel. Aku memang tak pernah membenarkan apa yang telah kamu buat. Penyesalan selalu di akhir. Selama bertahun-tahun kita dipisahkan dengan Zain. Sekarang, saat bertemu dia bahkan sempat membenci kita sebagai orang tuanya. Kita duluan yang memulai semua ini terjadi. Zain hanya korban dari permasalahan kita. Beri dia waktu untuk melembutkan hatinya untukmu. Terang Fanya dengan lembut. Mungkin, ini hukuman untukku. Dibenci oleh putraku sendiri. Entah sampai kapan, Zain bersikap seperti itu padaku. Lirih Lionel. Jenna yang duduk di kursi belakang bersama Ricky hanya bisa menghela nafas pelan. Ia tak dapat memaksa Zain menerima sang papa. Begitupun dengan Ricky, ia tidak tahu seberapa terlukanya sahabatnya itu. Hingga ia tak berani memberi nasihat pada Zain. Ya sudah, kita pulang ya. Kasihan ayah sendirian mengerjakan pekerjaan kantor selama kita di sini. Dia rela kembali lebih dulu agar kita memiliki banyak waktu lebih lama di sini. Ajak Fanya yang dibalas anggukan oleh Lionel. Pak, jalan. Titah Fanya pada sang supir. Akhirnya, mobil pun melaju meninggalkan kediaman Sea. Malam hari, Zain tak melakukan pekerjaan apapun. Tugas kuliahnya sudah selesai, begitu juga dengan pekerjaannya. Jadi, ia bisa menemani Sea yang sedang menyusui kedua bayinya. Pria itu begitu antusias melihat kedua anaknya meminum susunya dengan kuat. Baru beberapa hari di rumah saja, Zain sudah melihat perbedaan pipi kedua bayinya yang bertambah gembul. Eros minum susunya kuat banget ya? Tanya Zain dengan tatapan meringis. Tapi gak seberapa sih. Sahut Sea. Untungnya, Sea bisa menyusui dua bayi sekaligus. Ia jarang memompa ASI-nya, karena kedua bayinya yang selalu menyusu langsung darinya. Jika baby Zidane sudah keluar dari rumah sakit, kau tidak mau Sea harus memompa ASI-nya agar ketiga bayinya dapat semua tanpa menunggu giliran. Anya udah nih, tolong pindahin ke tempat tidurnya. Pinta Sea saat melihat putrinya yang sudah melepas sumber nutrisinya. Zain mengangguk, ia meraih baby Anya dari pangkuan sang istri dan menggendongnya. Pria itu begitu gemas dengan putrinya sendiri. Ia bahkan merasa jatuh hati pada bayi cantik itu. Jika nantinya baby Anya besar, mungkin Zain menjadi ayah posesif untuk putrinya itu. Kenapa kamu namain putri kita Anya Areta? Kamu sengaja menggabungkan nama Mama Fanya dan Areha pada putri kita. Aku lihat, saat kamu memberinya nama raut wajah Mama Fanya berubah. Ujar Sea yang mana membuat Zain melunturkan senyumnya. Tadinya aku enggak bermaksud memberinya nama itu, hanya saja. Aku memimpikannya Mama Areha semalam sebelum kita pulang dari rumah sakit. Lirih Zain. Sea membulatkan matanya, kamu yakin? Memangnya kamu pernah lihat fotonya? Heran Sea. Zain mengangguk, aku pernah lihat Mama Areha di profil ponsel milik Tante Davita. Saat di rumah sakit hari itu, malamnya aku bermimpi. Mama Areha datang padaku, ia menepuk bahuku dan membuatku bersandar di P4 hanya. Dia bersenandung lirih. Suaranya sangat merdu, senyumannya sangat cantik. Tatapannya terlihat teduh, sama seperti tatapan nenek. Zain bercerita seraya memandang baby Anya yang sedang menatapnya dengan mata binar terangnya.
Bayi kecil itu seolah mengerti apa yang sedang dedinya ceritakan. Ia lalu tersenyum, membuat lesung manis di pipi kirinya terlihat. Di sana, aku hanya menangis. Orang tuaku sudah menghancurkan mentalnya, kehidupannya, masa depannya. Sungguh, aku seakan ikut hanyut dalam perasaannya. Saat aku menangis, dia menghapus air mataku dan bilang jika dia sudah bahagia dengan nenek di sini Hicks. Aku melihat nenek Hicks. Dia tersenyum padaku seraya mengulurkan tangannya Hicks. Air mata Zain luruh, tapi ia menghapusnya agar tak mengenai putrinya yang masih fokus menatapnya. Terus, apa yang nenek bilang? Tanya Sea penasaran. Zain menggeleng, kemudian aku beranjak duduk. Mama Areha meraih pipiku dan mengusapnya dengan lembut. Dia bilang Hicks, jangan menangis, berbahagialah. Terima kasih, sudah menggantikanku menjaga ibuku. Kata ibu, kau anak yang baik. Sea mengelus bahu Zain yang bergetar kuat, seakan pria itu tengah melupakan emosinya. Rasa rindunya pada nenek Dian mengalahkan semuanya. Aku akan menghampiri nenek Dian, aku hanya ingin sekedar memeluknya saja untuk yang terakhir kalinya. Tapi, Mama Areha melarangku. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap kedua mataku dengan lekat. Zain menunduk, ia mengelus pipi putrinya dengan lembut. Anya Areta, nama yang cantik untuk putrimu. Terus dia kasih nama itu. Mungkin hanya bunga tidur saja, kenapa kamu terlalu mempercayainya? Sahut Sea. Zain mengangkat pandangannya, ia menatap Sea dengan tatapan lekat. Itu terasa begitu nyata, aku melihat nenek di sana tersenyum padaku. Senyumnya seperti senyuman terakhir sebelum nenek meninggal. Zain sangat merindukan neneknya. Sungguh tidak mudah mengikhlaskan orang yang kita sayang pergi untuk selama-lamanya. Kamu bisa mendatangi makam nenek kalau kamu merindukannya. Sudah, jangan menangis lagi. Sudah jadi dedi 5 anak, tapi masih sering nangis. Ujar Sea yang mana membuat Zain mengerucutkan bibirnya sebal. Kenapa sih emang? Nangis di depan istri sendiri bukan istri orang. Emangnya kamu mau aku nangis di depan istri orang? Bab 112. Sea terbangun di tengah malam. Wanita itu mengelus tempat posisi tidur suaminya. Namun, Jata merasa kehadiran Zain di sana. Refleks, ia langsung membuka matanya dan mencari keberadaan pria itu. Ternyata, Zain sedang duduk di depan box bayi milik baby Anya seraya menatap lekat ke arah bayinya yang tengah tertidur pulas. Penasaran, Sea pun menyibak selimutnya dan beranjak dari ranjang. Ia berjalan menghampiri suaminya yang masih tetap berada di posisinya. Saat berada di sisi Zain, Sea melihat pria itu tengah melamun. Bergegas, Sea menyadarkannya dengan memegang lembut bahunya. Zain terkejut, tubuhnya sampai tersentak kaget. Dia mengusap wajahnya dan meredakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Cinta, ngagetin aja sih. Tegur Zain. Kenapa belum tidur? Tanya Sea seraya mengelus lembut bahu lebar Zain. Zain menggeleng, ia masih menatap baby Anya yang tertidur dengan pulas. Sea, menurutmu, apa Anya akan mewarisi dosa keluargaku? Pertanyaan Zain membuat Sea terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Tegur Sea. Zain mengembuskan nafas kasar, sumpah serempat pah yang Tante Davita lontarkan, tiba-tiba kembali menghantui pikiranku. Aku takut, sangat takut jika nantinya putriku terkena imbasnya. Jenna dan aku, apa tidak cukup kebenciannya berhenti di kami?
Jenna mendapati sakit yang membuat hidupnya tak nyaman. Sedangkan aku hidup menderita selama puluhan tahun. Lirih Zain. Jangan mengatakan hal itu, ayahmu memang salah. Tapi, jika memilih ia juga tidak mau seperti ini. Semua alur kehidupan seseorang sudah dikendalikan. Kamu tak bisa menyalahkan atau menyesali hal yang tidak kamu lakukan. Berhenti berpikir negatif, kita harus berpikir ke depan dan membangun keluarga bahagia bersama. Ujar Sea seraya mengelus pipi Zain dengan lembut. Zain mengangguk, ia meraih tangan Sea dan menggigap punggung serta telapak tangan wanita itu dengan lembut. Sea hanya tersenyum, sikap manis yang suaminya berikan selalu membuat hati Sea menghangat. Ya udah, ayo tidur, ajak Sea. Kai mengulurkan tangannya, ia meraih mangkok bubur yang penjual bubur itu berikan. Pagi sekali, dia sudah meminta uang pada sang momi untuk membeli bubur ayam di depan rumahnya. Awalnya Sea melarang, apalagi pembantu sudah memasak sarapan untuk mereka. Bukan Kai namanya jika tidak merengek hingga terpaksa Sea mengizinkannya. Awas panas, hati-hati. Tegur penjual bubur itu. Kai dengan hati-hati membawa mangkoknya yang terasa panas pulang ke rumahnya. Ibu-ibu yang sedang mengantri membeli bubur turut gemas melihat Kai. Mereka langsung meraih pipi gembul Kai dan mencubitnya dengan gemas. Kai tak bisa mengelak ataupun menolak, anak itu hanya pasrah walau matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. Jujur saja, cubitan tangan ibu-ibu itu terasa sangat sakit. Gemasnya. Pulang sama tante aja yuk. Banyak makanan loh di rumah tante. Seru seorang wanita bertubuh gemuk. Nda mau, Kai mau pulang makan bubur. Cicit Kai. Makan buburnya di rumah tante aja yuk. Banyak jajan yang lain loh. Seru wanita itu kembali. Kai menggelengkan kepalanya takut, anak itu lanjut berjalan dengan mengambil langkah lebih cepat pulang ke rumahnya. Dengan raut wajah yang panik, Kai masuk ke dalam rumah dan berpapasan dengan Zain yang akan berangkat ke kampusnya. Pria itu terlihat bingung saat menangkap raut wajah Kai yang terlihat panik. Eki Momi Hicks. Momi Hicks. Sea yang sedang membuat susu untuknya pun menoleh. Ia melihat Kai yang berlari ke arahnya dengan air mata yang membasahi pipi bulatnya. Kenapa? Sea meraih cepat mangkok bubur yang ada di tangan Kai, lalu ia menangkan pria kecil itu yang langsung memeluk kakinya. Tante Dilual cubit pipinya Kai Hicks. Cakit Hicks. Coba mana sini Momi lihat pipinya. Ujar Sea setelah putranya itu mengadu. Setelah dilihat, memang pipi Kai merah. Bahkan, ada bekas kuku di sana. Rasanya Sea ingin marah, tapi ia harus menjaga sikapnya. Yuk, Momni obatin yuk. Ajak Sea seraya menggenggam lembut tangan putranya. Daisy baru selesai mengajak si kembar berjemur. Wanita parubaya itu menghentikan langkahnya setibanya ia sampai di kamar putrinya. Daisy dibuat bingung dengan Sea yang sedang mengoleskan minyak pada pipi Kai. Kenapa sih? Tanya Daisy dengan raut wajah bingungnya. Ia membawa stroller si kembar mendekat ke arah ranjang. Dicubit sama ibu-ibu tetangga, mungkin mereka gemas sama Kai. Tapi kasihan Mom, lihat sampai ada bekas kukunya. Belum lagi pipi Kai sensitif, jadi merah-merah gini. Bakalan lama ini sembuhnya. Aduh Sea. Mendengar itu, Daisy marah. Wanita parubaya itu menaikkan lengan bajunya dengan wajahnya yang terlihat memerah. Kurang H4R mereka ya. Main cubit-cubit pipi cucuku. Awas aja.
Daisy beranjak pergi dengan emosi yang meningkat. Melihat kemarahan Daisy, Sea mendadak panik. Mama. Sea panik, ia khawatir Daisy akan buat keributan dengan tetangga mereka. Jika ia menyusul Daisy, si kembar tidak ada yang menjaga. Terlebih, Kai belum bisa diamanahi menjaga adiknya. Seharusnya tadi aku gak usah cerita sama mama. Gumam Sea dengan cemas. Sementara itu, Daisy melangkah cepat membawa kemoceng keluar rumahnya. Raut wajah wanita itu terlihat serius. Ia langsung membuka gerbang rumahnya dan memukul gerbang besi yang ada di dekat gerobak penjual bubur itu. Perang! Siapa tadi yang cubit pipi cucuku? Sentak Daisy seraya menunjuk ke arah para ibu-ibu yang terkejut dengan kedatangannya. Kita, kenapa? Kai sangat lucu, jadi kami gemas. Sahut wanita bertubuh gemuk tadi dengan santai. Lucu sih lucu, tapi tahu kan kalau itu anak orang. Memangnya gak capek apa buat pipi cucuku mulus paripurna begitu? Susah-susah dibikin mulus sekinklong berlian, malah dirusak. Kalau mau, buat sendiri sana. Masih kuatkan suaminya. Kalau udah loyo. Daisy mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, lalu ia menunjukkan botol kecil berisikan bubuk berwarna coklat. Beli jamu racikanku, dijamin manjur. Hasilnya, bibit gemoy. Ujar Daisy dengan senyum mengembang. Sementara Sea, ia berhasil menitipkan si kembar pada pembantu rumahnya. Setelah memastikan Kai sibuk dengan melahap buburnya, Sea bergegas meninggalkannya untuk menyusul Daisy. Setelah keluar dari gerbang, ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan sang mama. Tatapan matanya terhenti saat melihat Daisy yang tengah dikerubungi oleh ibu-ibu tetangga mereka. Anehnya, tak ada adegan pertengkaran seperti pemikirannya. Justru, ibu-ibu itu seakan tengah berdiskusi dengan Daisy yang sibuk menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Penasaran, Sea pun berjalan menghampirinya. Emang udah teruji manjur buk? Tanya wanita berkaca mata itu. Ya sudah dong. Cucuku ada yang kembar 3, yang baru kemarin lahir itu. Kan, menantuku minum jamu racikanku ini. Langsung jos. Dapat 3. Seru Daisy dengan senyum mengembang. Tapi kan menantunya masih muda, putri ibu juga masih muda kan. Wajar jika masih bisa dapat 3. Ibu-ibu yang lain. Dicoba dulu. Testimoninya anakku sendiri. Kalau masih belum mempan, tandanya suaminya harus dilem biru. Lempar, cari yang baru. Begitu ibu-ibu. Beli gak nih? Mumpung promo, terbatas. Panggilan Sea membuat Daisy dan ibu-ibu yang lain menatap ke arah Sea. Raut wajah Sea sudah tak dapat terkondisikan lagi, ia terkejut saat melihat Daisy menawarkan jamu racikannya. Emang bener ya kalau jamu racikan ibumu ini manjur buat suami? Butuh review jujur nih kita. Sea tersenyum kikuk, dirinya melirik Daisy yang tersenyum puas. 1 botol 200.000, isi 100 gram. Siapa yang mau? Pre-order ya. Selesai kuliah, Zain langsung berangkat meeting menemui rekan bisnisnya. Pria itu mendatangi satu resto yang cukup terkenal di kota itu. Sudah beberapa kali Zain datang ke resto ini sejak berada di kota yang ia tinggali saat ini. Baru saja masuk ke dalam, Zain sudah disambut dengan rekannya yang menunggunya di ruang VIP. Selamat datang Tuan Zain, silahkan duduk. Ujar pria yang seumuran dengan Lionel itu.
Zain mendudukkan dirinya di hadapan pria itu, dia tersenyum ramah padanya. Ini bukan pertama kalinya ia menghadiri acara meeting penting. Namun, biasanya ada sang istri yang mendampinginya. Tapi sekarang, ia harus menghadirinya sendiri. Kita langsung mulai saja, tanya Zain tanpa basa-basi. Sebentar, saya sedang menunggu rekan yang lain. Nah, itu dia. Seru pria itu seraya menunjuk seseorang di belakang Zain. Dengan bingung, Zain menoleh. Matanya membulat sempurna saat melihat siapa yang menjadi rekannya, begitu pun dengan orang itu. Tuan Zain, kenalkan dia. Kami sudah kenal, bukan begitu suami sewaan CEO Wiratama? Desis pria yang tak lain dan tak bukan adalah Richard. Zain memejamkan matanya, dia menahan kekesalan di dalam hatinya. Pria itu beranjak berdiri, ia menatap Richard yang menyeringai dalam padanya. Kalau kalah, kalah aja. Saya sudah memilihku sebagai suaminya, bahkan kami sudah memiliki 3 anak. Suami sewaan mana, yang sampai memiliki 3 anak? Saya sudah menolakmu, masih tidak terima. Cek, duda sepertimu kalah dengan berondong tampan sepertiku. Sindir Zain yang mana membuat wajah Richard merah padam. Zain berbalik menatap rekannya yang menatapnya dengan tatapan terkejut. Tuan Rio, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kerjasama ini ada sangkut pautnya dengan Tuan Richard, saya akan mundur. Tidak ada ruginya bagi saya keturunan Salvatore kehilangan kerjasama yang tidak seberapa ini. Zain melenggang pergi, meninggalkan 2 pria yang menatap kepergiannya dengan tatapan terkejut. Salvatore. Apa dia putra yang Lionel maksud? Pekik pria itu dalam hatinya. Ia memandang kepergian Zain sampai menghilang dari balik pintu. Bab 113. Sea yang tadinya akan masuk ke dalam rumah mendadak berhenti saat mendengar suara motor suaminya. Wanita itu pun berbalik dan melihat Zain tengah melepas helmnya. Dengan bingung, Sea menghampiri suaminya itu. Tak biasanya Zain pulang siang-siang seperti ini. Kamu mau kemana? Tanya Zain saat melihat pakaian istrinya. Enggak, abis duduk di taman depan. Kamu tumben pulang jam segini, ujar Sea dan bertanya balik. Zain menghela nafas kasar, aku ceritain nanti di kamar. Ajak Zain dan merangkul bahu istrinya itu. Sesampainya di kamar, Zain mengajak istrinya duduk di sofa. Pria itu meletakkan kepalanya di atas pangkuan sang istri dan meminta wanita itu untuk mengelus kepalanya. Jujur saja, setiap kali melihat Richard, Zain merasa kesal. Apalagi, pria itu tadi mengatakan jika dirinya pria sewaan. Ada apa Ham? Tanya Sea dengan lembut. Tadi aku ketemu Richard, ternyata dia juga ikut dalam kerjasamaku bersama perusahaan Yuda Company. Kamu tahu dia bilang apa? Di depan Pak Rio dia bilang aku ini suami sewaan. Muka seganteng aku dibilang suami sewaan. Bener-bener gak waras tuh orang. Dumel Zain. Sea tertawa kecil, awalnya kan gitu. Jail Sea. Sia. Greget Zain dengan mendelik kesal. Iya, kamu suami tampan milik CEO Wiratama Group. Memang dia tidak waras mengatakanmu suami sewaan. Terus, kamu diem aja. Enggak lah. Aku bilang gini. Zain menceritakan semuanya pada Sea dengan bibirnya yang mengerucut lucu. Sea bahkan tak fokus dengan cerita Zain, ia justru fokus pada ekspresi pria itu. Gitu. Keren kan aku?
seru Zain membanggakan dirinya sendiri. Sea mengulum senyumnya, ia merasa lucu dengan apa yang Zain ceritakan. Jadi ceritanya, udah menerima kalau sebenarnya kamu keturunan Salvatore Ham. Perkataan Sea membuat Zain refleks beranjak dari tidurnya. Pria itu terlihat salah tingkah dengan pipinya yang terlihat memerah. Enggak, apaan sih orang enggak? Ketus Zain. Sea tertawa, harusnya tadi aku rekam dan kasih ke mama, biar papa senang kamu mengakui sebagai keturunan Salvatore. Ledek Zain. Zain mendengus sebal, ia beranjak berdiri dan berjalan menuju lemari untuk mengambil pakaian gantinya. Sea sudah biasa melihat Zain merajuk. Dibandingkan dirinya, suaminya itu lebih sering merajuk. Tapi, sangat mudah untuk membujuknya. Dert. Ponsel Zain berdering, pria itu menatap sebuah kontak dengan ekspresi yang terlihat serius. Tatapan matanya pun beralih menatap Sea yang penasaran akan ekspresi suaminya itu. Siapa? Tanya Sea tanpa suara. Rumah sakit. Sahut Zain dengan raut wajah yang tegang. Sea pun sama, ia segera beranjak berdiri dan mendekati suaminya yang baru mengangkat telepon itu. Jantung keduanya berdegup kencang, keduanya khawatir mendapat kabar tak mengenakan dari rumah sakit tentang Baby Zidan. Karena, selama beberapa hari ini keduanya tak menerima kabar apapun. Terakhir Zain ke sana sore kemarin untuk mengantar ASI Sea, dan dokter tidak bicara apapun padanya. Ya, halo? Tanya Zain dengan gugup. Tuan, kami akan menyampaikan pesan dari dokter jika bayi Anda atas nama Zidan Alsaki Salvatore sudah diizinkan pulang besok. Ujar seorang suster yang mana membuat Zain dan Sea saling tatap dengan mata membulat sempurna. Bi bener sus. Seru Zain dengan mata berkaca-kaca. Anda bisa menjemputnya besok pagi, Tuan. Sahut suster itu kembali. Terima kasih banyak sus. Ujar Zain sebelum menutup teleponnya. Zain langsung menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, begitupun dengan Sea. Keduanya lalu berpelukan erat setelah mendengar kabar bahagia ini. Baby Zidan akan segera pulang, itu tandanya keluarga kecil mereka lengkap sudah. Besok kita harus menjemputnya Hicks. Aku sangat merindukannya. Lirih Sea. Sudah kubilangkan. Dia anak yang kuat, sama seperti dadinya ini. Balas Zain dan Meng tiga kap lembut kepala istrinya. Lalu, kapan kita kembali? Apa kita akan menetap di kota ini sampai kamu lulus kuliah? Tanya Sea seraya mendongak menatap suaminya yang lebih tinggi darinya. Zain terdiam, ia belum memikirkannya. Tadinya, ia memang ingin kembali. Hanya saja, pria itu merasa dia harus menyelesaikan kuliahnya. Belum lagi pekerjaannya di kantor cabang belum selesai. Proyek yang ia tangani baru berjalan. Jika ia membawa keluarga kecilnya pindah ke kota sebelumnya, sudah pasti Zain harus pindah kuliah lagi. Belum lagi, ia harus bolak-balik setiap minggunya untuk melihat perkembangan proyek buatannya. Nanti aku pikirkan lagi ya, si kembar juga kan belum bisa dibawa jauh. Daya tahan tubuhnya masih lemah, ujar Zain dan mengusap lembut punggung istrinya. Sea mengangguk, apapun keputusanmu, aku akan selalu menghargainya. Ujar Sea dengan tersenyum lembut. Brak. Sea dan Zain terkejut mendengar suara benda jatuh, keduanya bergegas keluar dan melihat apa yang telah terjadi. Ternyata, Kay jatuh dari motor kecilnya. Anak itu berusaha bangun dari jatuhnya dengan bibirnya yang mencebik ke bawah.
Cakitna Ekil. Kaan. Oma bilang apa tadi? Jangan main motor di dalam rumah. Ngeyel sih. Omel Daisy yang datang mendekati dengan mendorong stroller si kembar. Hua. Zain tertawa kecil, ia meraih tubuh gembul anak itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Sea menggelengkan kepalanya, ia memindahkan motor Kai dan mengambil alih stroller si kembar. Oh iya ma, besok Zidan sudah diizinkan pulang. Ujar Sea yang mana membuat Daisy tersenyum lebar. Wah, iyakah? Setelah pulang, kita adain makan-makan sama tetangga, biar pada kumpul lihat si kembar 3. Seru Daisy dengan semangat. Sea mengulum senyumnya, ia membawa masuk si kembar yang masih tertidur di dalam strollernya. Sesampainya di sisi ranjang, Sea langsung meraih baby Eros dan menempatkannya di pangkuannya. Wanita itu pun menyusui baby Eros yang telah terbangun. Walau Sea memakai penutup D4D, tapi Kai tahu jika adiknya sedang menyusu. Tatapannya pun beralih menatap ke arah sang Dedi yang turut menatap baby Eros. Dedi gak cucuin adek juga. Richard menyetir mobilnya dengan perasaan yang kesal. Proyeknya gagal lantaran Zain yang menggertak rekan bisnisnya tadi. Richard tak menyangka, jika ia kembali bertemu dengan Zain setelah kejadian itu. Jujur saja, Richard masih tak terima Zain menjadi suami Sea. Sudah lama ia mengincar wanita itu dan Zain lah yang mendapatkannya. Sekarang dia sudah besar kepala. Beraninya dia meledekku seperti tadi. Desis Richard. Karena ia membawa mobil tak hati-hati, dirinya bahkan menerobos lampu merah. Sayangnya, dari arah kiri sebuah sepeda motor melintas di depan mobilnya. Melihat itu, Richard membulatkan matanya. Refleks, ia memutar setir mobil dan membelokkannya ke arah sebuah pohon. Brak! Si pengendara motor yang melihat tabrakan itu segera menepikan motornya. Ia lalu turun dari motor dan berlari ke arah mobil Richard yang telah ringsek bagian depannya. Dengan panik, ia membuka pintu mobil Richard. Om gak apa-apa. Seru seorang gadis berambut pendek itu saat melihat Richard yang masih sadar. Pria itu memegang kepalanya yang terasa sakit, bahkan pelipisnya terlihat merah dan sedikit berdarah. Richard mengangkat pandangannya, matanya menyipit melihat gadis itu. Kepalanya terasa pusing, membuatnya tak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Bro, pingsan lagi? Aduh gimana nih? Mana sepi lagi? Aduh. Nyusahin aja lagi nih om satu. Gumam gadis itu dengan panik.